Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman alamal Qur'an halaqal insana alamalhul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah salat subuh yang insya Allah senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah hari ini dalam waktu singkat sambil nunggu syuruk nanti kita bersama-sama untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Salah satu di antaranya yang diamanahkan kepada saya oleh panitia atau oleh takmir itu adalah bagaimana kita ini menyiapkan asuransi langit untuk anak-anak kita untuk masa depannya dunia akhirat, insyaallah. Yang pertama, mari kita bersyukur lebih dulu kepada Allah karena penyenangan dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan seterusnya terpilih oleh Allah karena bisa menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah di masjidnya Allah seperti ini. Ini kalau bukan orang terpilih nggak bisa, Pak. Walaupun profesor doktor sekalipun belum terpilih, belum tentu terpilih. Maka kita perlu mensyukuri nikmat yang ini dipilih oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah subuh berjamaah di masjidnya Allah ini. Sungguh merupakan kenikmatan yang sangat besar. Karena tidak setiap orang sehat itu dipilih dan tidak setiap yang menyatakan beriman itu dipilih. Ya, ini hanya orang-orang pilihan saja terutama untuk sholat subuh ini. Terlebih saya senang sekali gembira melihat ada anak-anak ini ya, anak muda ini, Masya Allah. Ini adalah pemuda-pemuda pilihan yang luar biasa ini ya. Karena berat bagi anak-anak muda seperti ini untuk datang sholat subuh berjamaah. Ini istimewa sekali. Ayahnya istimewa, ibunya istimewa, dan anaknya istimewa. Mudah-mudahan istiqomah ya, insyaallah. Banyak orang yang bingung sekali menyiapkan asuransi untuk anak-anaknya. Mengingat kondisi yang seperti ini, kita sedang mengalami pandemi, resesi, terlebih juga digitalisasi, itu adalah gangguan-gangguan yang luar biasa, meskipun itu adalah potensi yang luar biasa pula. Yang pertama untuk urusan pandemi ini saya mengingatkan, pandemi itu memberi kabar tentang mati bertubi-tubi. Jadi pandemi itu memberi kabar tentang mati bertubi-tubi. Ada guru saya dikabarkan meninggal dunia, saya terpukul sekali. Ada sahabat saya, saudara saya, teman-teman saya, ada yang mendahului, insyaallah. Teman-teman ngaji, insyaallah. Bertubi-tubi kabar mati itu. Itu sebabnya saya mengingatkan diri saya sendiri dan penjenengan semuanya di forum ini, kalau pandemi memberi kabar tentang mati bertubi-tubi, tolong pastikan kita semuanya ini jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Ya, menjadi aneh kalau sudah pandemi mati bertubi-tubi tapi kita tetap saja mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Mendengar masih ingat dawuhnya Rasulullah, yang bisa dibawa mati ada berapa? Ada 3. Nomor 1 apa? Amal jariah, sedekahun jariyatun, ya, jariah. Nomor kali ilmu yang manfaat. Nomor 3 anak-anak yang solihah yang mau mendoakan orang tuanya. Saya mulai dari awal ini, yang bisa kita bawa mati, kita nikmati menjadi amal jariah yang terus mengalir itu adalah, saya baca dari yang belakang, anak-anak yang solihah yang mau mendoakan orang tuanya. Catat baik-baik ya, bukan setiap anak. Bukan setiap anak. Harus ada predikat solih. Kalau enggak ada predikat solih, tak terlalu berfungsi. Bahkan itu nanti akan bisa menjadikan kita mengalami kesulitan yang luar biasa di akhirat. Harus ada predikat solih. Itu sebabnya puncak prestasinya seorang anak, saya ulangi lagi, puncak prestasinya seorang anak bukan pada deretan tropi-tropi, bukan pada itu.
itu prestasi tambahan. Itu juga boleh, tapi itu prestasi tambahan. Tapi puncak prestasinya seorang anak itu adalah kalau dia menjadi solih dan solihah. Jika dia tidak menjadi solih, tidak menjadi solihah, maka sesungguhnya dia belum mengalami puncak prestasi. Karena itu apapun bakatnya anak-anak kita, dahulukan nomor satu solih, baru yang kedua, ketiga ini adalah prestasi tambahan. Jangan sampai nanti mengejar prestasi tambahan, tapi prestasi utama menjadi anak yang solih itu tidak dicapai. Naudzubillah min dzalik. Ya. Anak yang solih. Yang nanti hari ini kita akan bicarakan ya, yang kita bicarakan. Tadi disebutkan rame-rame kita tadi ya, anak yang solih nomor berapa tadi? Menurut hadis tadi? Nomor 3. Nomor 2-nya tadi apa? Ilmu yang manfaat. Rasa-rasanya anak yang solih itu juga sulit lahir, Pak. Sulit lahir, sulit muncul, sulit tumbuh dari orang tua yang tidak punya ilmu. Dari orang tua yang tidak punya ilmu jadi ibu, tidak punya ilmu jadi ayah, wis dikira-kira. Nah, belum, sulit sekali itu. Sulit sekali. Makanya kalau ingin anak yang solid, punyalah ilmu. Punyalah ilmu. Dan terapkan ilmu ini dengan sungguh-sungguh. Nah, kita ini ingin punya anak yang solid, kadang-kadang ilmunya enggak didahulukan. Dahulukan ilmu, insya Allah nanti akan ketemu anak yang solid. Punya ilmu jadi ayah, punya ilmu jadi ibu. Saya mengingatkan ya, punya ilmu jadi ayah, punya ilmu jadi ibu, jangan nekat mendidik anak-anak tanpa ilmu. Hasilnya nanti akan bermasalah. Hasilnya yang bermasalah. Wong pakai ilmu saja kadang-kadang hasilnya belum tentu menggembirakan. Ya ini loh, nggak pakai ilmu kan lebih berbahaya lagi. Itu urutan kedua. Urutan yang pertama tadi apa? Sedekah jariah. Rasanya juga sulit sekali, Pak. Bu. Mengharapkan anak yang solih, tapi kita ini medit untuk urusan amal jariah. Medit sekali. Nggak mau sedekah, nggak mau wakaf, nggak mau infak, nggak peduli pada masjid, nggak mau amal jariah, itu sulit sekali. Kenapa? Karena sedekah menolak bala. Anak-anak yang terkena narkoba itu bala. Anak-anak yang tidak mau ke masjid, nggak mau sholat itu bala. Anak-anak yang kecanduan game online itu bala. Anak-anak yang durhaka kepada orang tua itu bala. Dan kita bisa pakai jurus langit, dengan sedekah itu kita akan menolak bala. Menghindari anak-anak yang bermasalah tadi. Karena itu nggak bisa anak-anak yang soleh itu lahir dari orang tua yang hanya mengandalkan 2M. Murang-muring doa ya, insya Allah nggak bisa. Ya. Harus rajin bersedekah, punya ilmu, insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk punya anak yang soleh. Ya. Jadi lakukan ketiga-tiganya Pak ya. Satu sedekah jariah, nomor kali ilmu yang manfaat, insya Allah akan kepanggih anak yang soleh. Oke, ngaten lebih dulu untuk pemanasan supaya tidak tegang walaupun ini direkam tidak apa-apa. Angkat tangan kanannya Bu, Pak. Tadi dengan sudah pakai hand sanitizer semuanya ke sini sudah bersih ya. Jarak kita sudah sangat jauh seperti ini ya, insyaallah ya. Letakkan di pundak tetangga untuk saling mengingatkan, untuk mendapatkan pahala mengingatkan tetangga. Ikuti kata-kata saya, ojo medit-medit. Sedekah. Nek nang masjid nggawa duit. Ojo medit-medit nggih. Insyaallah, angkat tangan kirinya, insyaallah. Takkan di pundak tetangga, insyaallah. Ojo nyeneni wong, lakonono dhewe, sedekah, ojo medit, insyaallah. Itu yang pertama ya. Biar nggak ngantuk Bu ya, Pak ya. Dengan insyaallah. Nah, yang pertama sedekah, yang kedua tadi apa? Ilmu yang manfaat, punya ilmu jadi ayah, punya ilmu jadi ibu. Dua-duanya harus punya. Sebab kalau nggak punya, kita akan menggunakan mendekat murang-muring doai. Nah, anak-anak yang diuring-uring itu jawabnya juga pinter-pinter anak-anak sekarang itu. Ya Allah, seneni sinau po rek, ya Allah cok gelembang-gelembung apa ya naik. Sinau dulu loh. Murang-muring kan ibunya. Anaknya jawab apa? Iya, mayo, ngerti. Ada anak-anak yang begitu kadang-kadang.
Astagfirullahaladzim. Karena kita tidak tahu ilmunya untuk menyuruh anak-anak. Makanya kita gunakan mata melotot, murang-muring, dan seterusnya. Oke, angkat tangan kanan lagi, angkat tangan kanan lagi. Insyaallah, letakkan di pundak tetangga. Insyaallah. Yang rajin ngaji, biar punya ilmu. Rajin nggih. Juara sarasen ae. Angkat tangan kirinya. Insyaallah, angkat tangan kirinya, letakkan di pundak tetangga. Ojo jarkoni. Iso ujar, gak iso ngelakoni. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjenengan sudah dapat pahalanya para ustadz itu ya, mengingatkan tetangga. Baik, kita mulainya. Langkah pertama untuk menyiapkan asuransi langit untuk anak-anak mendapatkan pendidikan yang terbaik itu adalah langkah pertama, Bu, Pak. Di dalam surat Luqman, dengan bisa catat nanti ya sebagai PR karena ini kajiannya pendek. Di dalam surat Luqman itu dibeberkan dengan detail oleh Allah di dalam Al-Quran, suratnya surat 31. Jangan bisa buka HP-nya kalau ada Al-Qurannya. Surat 31. Ayatnya ayat 12 sampai 19. Tolong penjenengan baca, hayati ayat 12 sampai 19 ini. Ini karena metodologi untuk mendidik anak-anak supaya nanti anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah. Ayatnya ayat 12 sampai 19. Ngomong-ngomong saja, penjenengan tahu nggak surat 31 itu namanya surat apa? Ada yang tahu? Surat Luqman. Masya Allah, pintar Bu, surat Luqman. Insya Allah ya. Luqman, nama Luqman itu mengindikasikan arahnya ke ayah atau ke ibu? Ke ayah. Itu sebabnya pengasuhan anak itu arahnya ke ayah. Tapi kan masyarakat kita umumnya ngomongnya gimana? Pokoknya urusan anak ini urusannya ibu, nek golek duit urusannya. Nah ini yang jadi masalah. Arahnya tadi surat Luqman itu arahnya ke ayah. Nah kalau arahnya ke ibu, suratnya bukan surat Luqman harusnya. Tapi surat Bu Luqman gitu ya. Tapi kan surat Luqman ini. Itu sebabnya para ayah mesti peduli sama pendidikan anak-anak. Mesti peduli sama pendidikan anak-anak. Jangan membiarkan anak-anak tidak mendapatkan pendidikan terbaik. Nah di ayat 12 tadi itu disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Luqman itu sebuah kemampuan namanya bersyukur. Sebelum ayah Luqman itu diceritakan mendidik anaknya dengan ketauhidan, dengan ibadah, dengan adab. Lebih dulu diceritakan bahwa ayah Luqman itu diberi kapasitas oleh Allah dua hal. Yang pertama hikmah, yang kedua bersyukur. Bersyukur itu adalah jurus langit untuk mendidik anak-anak juga. Bersyukur. Bersyukurlah sudah punya anak. Itu penting. Tidak setiap laki-laki diparingi kesempatan oleh Allah untuk menjadi suami. Tidak setiap remaja putri diparingi kesempatan oleh Allah untuk menjadi istri. Enggak semuanya. Ada yang umur 40 tahun, belum dapat jodoh, ada. Makanya sudah dapat jodoh bersyukurlah. Bersyukur. Tidak setiap pria diparingi kesempatan oleh Allah untuk jadi ayah. Dan tidak setiap wanita diparingi kesempatan oleh Allah untuk menjadi bunda. Enggak semuanya, ada yang menikah sampai 7 tahun, sampai 10 tahun, belum disebut ayah, belum disebut bunda. Ada mboten? Ada, insya Allah. Karena itu langkah pertama yang bijaksana itu adalah kita bersyukur. Bersyukur, punya anak itu perlu bersyukur. Anak-anak yang disyukuri, nah ini anak-anak yang merasa disyukuri, dalam bahasa psikologi itu adalah anak-anak yang merasa disyukuri itu anak-anak yang merasa diterima, aman dan nyaman keberadaannya. Disyukuri, diterima. Apapun bakat, minatnya, apapun kondisinya diterima. Tidak ada persyaratan yang aneh-aneh. Disyukuri mutlak, bersyukur. Orang yang bersyukur akan mendapatkan tambahan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Begitu rumusnya kan?
Orang yang bersyukur akan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Nah, anak-anak yang disyukuri, insya Allah akan ditambah-tambah kebaikannya oleh Allah. Ditambah solihnya, ditambah solihanya, ditambah baktinya. Karena dia disyukuri. Bersyukur. Bersyukur kita sudah jadi ayah, bersyukur kita jadi ibu. Kalau penjenengan nggak diparingi anak, gelisah juga. Banyak orang gelisah kok. Walaupun ukuran keberhasilan rumah tangga bukan pada hadirnya anak saja. Bersyukurlah punya anak, bersyukur nggih, bersyukur. Kenapa bersyukur? Ya karena anak-anak kita itu dihadirkan oleh Allah di tengah keluarga kita. Nun sewu loh Bu. Anak-anak ini nanti omongan ini tetap dipakai sebagai bahan bakti kepada ibu ya, sebagai bapak. Perhatikan. Andai anak-anak saja itu, anak-anak kita itu diberi hak pilih oleh Allah untuk lahir ke dunia ini dikongkon milih. Wis milih lahir ke dunia milih. Milih bapak sing kaya apa, milih sing ibu kaya apa. Milih nak. Andai saja diparingi kesempatan begitu. Saya yakin 100%. Belum tentu milih kita sebagai ibunya, belum tentu milih kita sebagai ayahnya. Mungkin anak-anak akan bilang kepada Allah, ya Allah, tolong lahir saya ya Allah. Lahirkan saya ya Allah dari rahimnya seorang ibu yang hafal dan paham Quran ya Allah. Supaya nanti saya mudah belajar Al-Quran itu kepada ibu saya langsung. Dan nanti saya bisa masuk surga itu bersama ibu saya. Lahirkan saya ya Allah dari spermanya seorang laki-laki ya Allah. Yang kaki-kakinya itu 5 waktu ke masjid. Sehingga nanti saya bisa membuntuti ayah saya itu 5 waktu ke masjid. Dan kakinya ayah saya dan kaki saya nanti berakhir menginjak di tanah surgamu ya Allah. Coba mari kita lihat sebentar. Seberapa banyak pemahaman Quran kita. Benarkah kita ini 5 waktu ke masjid? Sungguh anak-anak akan sedih Bu. Sesungguhnya anak-anak akan sedih. Kalau mendapati ibunya tidak paham Al-Quran, mendapati ayahnya, kok ya malang ya ini rasanya dalam tanda kutip ya. Punya ayah, tidak mau ke masjid. Aduh ya Allah. Kasihan anak-anak itu. Kasihan anak-anak. Dia tidak mendapatkan orang tua terbaik. Rasulullah menyampaikan nasihat kepada kita semuanya, pemberian orang tua kepada anak, pemberian yang paling utama dari orang tua kepada anak itu adalah pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik. Itu sebabnya anak-anak pun berhak mendapatkan pendidikan dari ayah terbaik, dari ibu terbaik, dari guru-guru terbaik. Silakan penjenengan lihat berita-berita di Indonesia Raya ini. Banyak anak-anak tidak mendapatkan ayah terbaik. Tidak mendapati ibu terbaik. Kasihan. Bersyukurlah anak-anak kita lahir di tengah keluarga kita meskipun kita ini masih terus berikhtiar keras untuk mendapatkan ilmu tambahan-tambahan. Bersyukur nggih, Masya Allah bersyukur. Anak-anak yang disyukuri, insya Allah adalah anak-anak yang akan mudah untuk kita didik menjadi anak-anak yang saleh. Memang repot Pak, mendidik anak-anak yang soleh itu repotnya bukan main. Repot bukan main didik anak itu. Repot, biaya ya oke. Tapi kalau jenengan mau repot-repot di dunia, sungguh-sungguh repot di dunia untuk mendidik anak-anak, insya Allah kita tidak akan repot di akhirat. Tolong jangan memilih untuk nyantai-nyantai di dunia. Tidak apa-apa repot di dunia didik anak-anak itu. Bangunkan sholat subuh itu ringan apa sulit? Sulitnya bukan main. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita repot-repot di dunia, asalkan tidak repot di akhirat. Karena ada orang tua itu yang cenderung egois. Subuh sendirian. Di depan sini, sop pertama, paham kalau sop pertama itu pahalanya lebih istimewa. Lah kok anaknya itu loh dibiarkan di rumah tidak diajak sholat subuh. Bagaimana nanti kalau orang tuanya itu suatu ketika masuk surga dan anaknya pada saat disiap itu teriak-teriak, ya Allah saya tidak mau masuk neraka ya Allah. Saya tidak mau masuk neraka. Kenapa tidak mau masuk neraka? Dulu di dunia itu ya Allah,
Saya tidak sholat subuh. Bapak saya diam saja ya Allah. Ibu saya tenang-tenang saja ya Allah. Dulu di dunia itu ya Allah saya tidak membaca Al-Quran. Ibu saya diam saja. Bapak saya juga diam saja. Dulu di dunia itu loh ya Allah. Ringan apa berat kira-kira? Itu sebabnya mari kita berrepot-repot di dunia. Tidak apa-apa anak-anak, itu merepotkan kita tidak apa-apa. Asalkan tidak merepotkan di akhirat nanti. Betapa pentingnya kita itu. Ya. Bersyukurlah, bersyukur. Punya anak, bersyukurlah supaya nanti dibantu oleh Allah untuk memperbaiki anak-anak kita. Bersyukur. Supaya tidak tersungkur di jalan yang kufur. Bersyukur. Anda di sini banyak anak-anak. Anda di sini banyak anak-anak. Saya tanya anak-anak. Anak-anak orang tuamu itu lebih sering bersyukur atas kehadiranmu atau lebih banyak mengeluh atas kehadiranmu? Mana yang lebih sering kita dengarkan? Mengeluhnya atau bersyukurnya? Astagfirullahaladzim. Ya makanya kita ini mengalami kesulitan. Karena tidak mau bersyukur. Kalau bersyukur akan dibantu oleh Allah kan. Bersyukur penting ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Angkat tangan kanan lagi. Angkat tangan supaya mancep ilmunya ya. Masya Allah. Letakkan di pundak tetangga. Bersyukur nggih. Jangan banyak mengeluh. Bersyukur sudah punya anak. Ojo morang-moring ae. Bersyukur. Alhamdulillah. Ngoten lak lega ten ati nggih, insyaallah. Bersyukur, bersyukur. Nah, ini awalan pembicaraan kita, orang tua yang sulit bersyukur, itu menjadi sulit untuk bicara asuransi langit nanti, karena orang-orang yang tidak mau bersyukur akan tersungkur di jalan yang kubur. Ini kata kunci, kesimpulan yang saya pakai sebagai awalan. Keluarga solih itu asuransi terbaik bagi anak. Keluarga solih itu asuransi terbaik buat anak. Apakah asuransi yang lain-lain yang ada ditawarkan penjenengan itu tidak boleh? Monggo-monggo saja, asuransi syariah itu monggo-monggo saja. Itu menurut saya asuransi dunia. Tapi yang kita perlu siapkan juga adalah asuransi akhirat. Ini penting, ya. Asuransi akhirat. Ada sebuah cerita di dalam surat Al-Kahfi yang penjenengan baca setiap hari Jumat itu ya, insyaallah. Jadi dikisahkan ada anak yatim di sebuah kota. Ini kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Yang dinding rumahnya itu hampir roboh. Ini diceritakan ya, adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim. Yang di bawahnya ada harta simpanan. Jadi anak yatim ini sudah yatim karena ayahnya sudah meninggal. Ayahnya sudah meninggal, anaknya ditinggal di dunia ini dalam kondisi yatim, rumahnya juga rumah yang terlalu sederhana begitu, bahkan hampir roboh. Itu yang saya beri warna berbeda. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh. Jadi dulu ayahnya itu orang yang saleh. Meskipun orang yang saleh ini meninggal, anaknya ini menjadi yatim, terus rumahnya pun sudah hampir roboh seperti itu, maka Allah tolong dengan cara apa? Mengirimkan tukang bangunan terbaik. Dan tukang bangunannya berkelas nabi. Masya Allah, luar biasa. Pertolongannya karena sedang ayahnya dulu adalah orang yang solih. Itu sebabnya Pak, kalau anak-anak ini punya ayah yang solih, aman Bu, aman, insya Allah aman. Kalau ayahnya belum solih, itu belum aman. Maka ibu-ibu perlu mendorong suaminya agar menjadi suami yang solih. Hari Ahad seperti ini ngaji dulu baru sepedaan ya. Jangan hanya sepedaan aja tampil ngaji, eman-eman. Nanti habis ngaji baru sepedaan. Ayah yang solih itu akan mendatangkan pertolongan Allah untuk anak itu. Masya Allah, betapa indahnya.
Mari kita lihat contoh nyata yang lain. Pada zaman dinasti Bani Umayyah, ada tokoh hebat namanya Hisam bin Abdul Malik, dan ada tokoh hebat pula namanya Umar bin Abdul Aziz, nama yang sudah cukup familiar di telinga kita. Hisam bin Abdul Malik ini punya 11 anak. Umar bin Abdul Aziz juga punya 11 anak. Nah, kita bandingkan, sama-sama kan? Sama-sama orang hebat, anaknya podo-podo 11. Head to head sama. Bedanya adalah, anaknya Hisam bin Abdul Malik ini mendapatkan jatah warisan 1 juta dinar. 1 juta dinar. Ini per anak ya. Sementara anaknya Umar bin Abdul Aziz ini 0,5 dinar. 1 dinar itu sekarang berapa ya? Kalau emas saja sekitar 1 juta ya. Kalau 1 juta dinar, 1 juta kali 1 juta itu berapa, Bu? Mbuh wake pokoknya saya. Gak bayang no duitnya kaya apa, insyaallah. Nah ini anak mendapatkan warisan sebegini banyaknya. Sementara 11 anaknya Umar bin Abdul Aziz ini, yang laki-laki terutama ini ya, dapat 0,5 dinar. Kalau 1 dinar itu 1 juta misalnya, maka 0,5 dinar itu berapa? 500.000. Bayangkan Bu, nggak jomplang ya. Yang satu itu warisannya bunyinya T triliun, yang satu ini cuma 500.000. Menurut logika, perkiraan sederhana, yang akan hidup berkelimpahan yang dapat warisan sedikit atau yang dapat warisan banyak? Yang dapat warisan banyak yang menurut yang akan berkelimpahan. Karena warisannya wis akeh. Beli rumah di Geraha Mutiara nggak mungkin nyicil ya, insyaallah ya. Langsung cash dan sak deret mungkin yang dibeli. Kenapa? Karena warisannya begitu berlimpahnya. Mari kita lihat lanjutan ceritanya. Apa yang membedakan keduanya adalah keberkahan harta. Keberkahan harta. Inspirasinya begini, ketika Umar bin Abdul Aziz telah dekat dengan kematian, Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah yang bisa membawa kemakmuran buat negerinya dalam waktu 2 tahun. 2 tahun Bu ya, bukan 2 periode. 2 tahun saja sudah makmur, tidak ada masyarakat yang mau menerima zakat. Karena semuanya sudah kaya. Nah, ketika menjelang meninggal dunia, itu ada pejabat istana yang kasak kusuk. Dan ngobrol ya, nyampaikan begini, wahai Amirul Mukminin, engkau telah mengosongkan mulut-mulut anakmu dari harta ini. Andai Anda mewasiatkan mereka kepadaku atau kepada orang sepertiku dari masyarakatmu ini, mereka akan mencukupi kebutuhan mereka. Maksudnya begini, sampean niki khalifah, sampean niki presiden, sampean niki bisa memakmurkan rakyat koyo ngene iki. Mosok anakmu iku lho, mbok kei jatah warisannya sedikit gitu ya. Jadi pegawai istana ini merasa terharu juga. Mosok anakmu nanti akan mendapatkan warisan sedikit. Mbok ya membuat wasiat kepadaku, nanti tak golekno harta. Sehingga nanti anakmu akan mendapatkan warisan yang cukup banyak. Kira-kira begitu ya bahasa sederhananya. Maka Umar bin Abdul Aziz kemudian memanggil anak-anaknya, dan kemudian mengatakan yang seperti ini. Pak ini tolong hafalkan nanti ya. Surat Al-A'raf 196. Jadi anak-anaknya dikumpulkan, Umar bin Abdul Aziz kemudian mengatakan, sungguh aku mendengar kabar yang seperti ini yang seolah-olah mengatakan bahwa aku ini tidak mempedulikan kesejahteraanmu. Jadi seolah-olah ayahnya ini tidak peduli pada kesejahteraan keluarganya. Sementara masyarakatnya wis sugih kabeh. Maka si ayah itu kemudian membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran dan dia melindungi orang-orang yang saleh. Dia Allah melindungi, mencukupi, menjaga orang-orang yang solih. Jadi yang melindungi siapa?
Allah. Yang mencukupi siapa? Allah. Siapa yang menjaga? Allah. Bandingkan ini kalau dengan asuransi biasa itu kan ada manfaat, ada perlindungan gitu kan ya. Yang kalau penjenengan mencairkannya kadang-kadang juga mengalami proses yang panjang. Ini yang jaga langsung Allah, yang lindungi langsung Allah. Masya Allah, yang mencukupi langsung Allah. Bagaimana ayat ini bekerja? Bagaimana ayat ini bekerja? Ayat ini kemudian menyebabkan anaknya Umar bin Abdul Aziz itu menjadi kaya raya. Infaknya ke jalan dakwah itu luar biasa. 100 ekor kuda berikut penunggangnya. Masya Allah. Infaknya luar biasa besar untuk perjuangan dakwah. Sementara anaknya Hisam bin Malik, yang 11 anak punya harta triliunan tadi, justru menjadi anak-anak yang jatuh miskin. Perbedaannya ada di mana? Pada ayahnya. Ayah yang solih, yang punya keyakinan teguh kepada perlindungan Allah ini, inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Ayah yang sangat yakin akan pertolongan Allah, akan asuransi langit itu, menyebabkan anak yang 11 tadi diurus, dijaga, dilindungi, dimakmurkan oleh Allah. Beruntungnya anak-anak itu yang punya ayah yang solih, Bu. Aman. Dan rontok ndredegnya anak-anak yang ayahnya tidak solih itu. Jadi Pak, mumpung kita masih hidup, mari kita perbaiki diri kita untuk menjadi ayah yang solih. Karena ayah yang solih itu adalah bagian dari asuransi masa depannya anak. Yang solih, yang solihah. Bu, dorong suami untuk menjadi suami yang solih. Kalau suami bisa sholat 5 waktu ke masjid, kasih jempol Bu, 2 Bu. Luar biasa suamiku, jantan sekali dirimu. Nah, gitu ya. Karena hanya laki-laki yang jantan yang sanggup ke masjid 5 waktu. Kalau enggak jantan enggak bisa, Pak. Walaupun perkasa sekali, krungu adzan subuh, jek lemes tubuhnya itu ada. Ya, lemes, ngantuk, aras-arasan, itu ada laki-laki yang begitu. Hanya laki-laki jantan yang sanggup berangkat sholat subuh itu. Ya. Makanya kita perlu syukuri momentum kita bisa sholat subuh seperti ini. Kita doakan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah, agar juga dimampukan oleh Allah untuk berangkat sholat subuh ke masjid. Karena perjalanan terjauh dan terberat bagi laki-laki itu memang ke masjid, Bu. Terjauh dan terberat bagi laki-laki ke masjid. Sepedaan sampai ke Pandaan itu sanggup, Bu. Tapi nang masjid 500 meter itu, awat itu rasanya. Terus mboten Pak? Nggih, ada ya begitu ya. Ya Allah. Sepeda itu sampai nang Pandaan. Insyaallah ya. Difoto, diupload nang ngene grup WA, ya Allah. Tapi masjid 500 meter itu bawet pol gitu ya Allah. Padahal wis diiming-imingi nang masjid itu kok oleh sarapan bareng ya insyaallah. Jek gak kuat ya budale ya Allah. Kita doakan saja mudah-mudahan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita mendapatkan hidayah dari Allah, nggih. Insyaallah sehingga nanti masjid ini makmur semuanya. Ajak pula anak-anak seperti ini. Terima kasih Pak ya, anak-anak SD ini seperti ini. Diajak ke masjid. Kalau anak-anak SD ini, anak-anak SMP tidak datang ke masjid ini, Bu. Suatu ketika masjid yang penjenengannya megah ini suatu ketika akan roboh, Bu. Kosong melompong. Eman-eman kalau masjid itu yang gagah seperti ini, jamaahnya itu adalah jamaah generasi, ini generasi milenial semuanya, ya anak-anak ini. Tapi sayangnya masjid ini dimakmurkan oleh generasi kolonial semuanya ya, insyaallah ya. Insyaallah. Rambutnya udah putih-putih, astagfirullahaladzim ya.
Nah, ajak anak-anak muda ini datang ke masjid supaya nanti makmur masjid ini. Insya Allah ya, supaya makmur. Dengan begitu nanti anak-anak kita nanti akan menjadi anak-anak yang solih ya. Anak-anak yang solih itu asuransi terbaik. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu yakin mendidik anaknya itu menjadi salih, walau hanya setengah dinar hak warisnya itu tadi terhadap anak laki-laki dan 1/4 dinar untuk anak perempuan, 500.000 untuk anak laki-laki, 250.000 untuk anak perempuan. Tetapi dia yakin pasti Allah pasti mengurusi, menjaga dan menolong anak-anak sepeninggalnya. Jadinya anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz 11 itu makmur semuanya. Bapaknya solih. Loh, kenapa kok bapaknya Pak Ustaz yang disebut? Kok bukan ibunya gitu loh ya? Kok bapaknya? Gitu ya. Karena bapak ini nanti, karena bapak itu Bu, makanya ini penting Bu ya, taat sama suami itu penting. Karena suami itu ya mendapatkan amanah dari agama ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Dirimu dan keluargamu, anak bojomu, jangan sampai terjilat api neraka yang menyala-nyala yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi laki-laki ini Bu, yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kita Pak yang akan jadi tameng. Tameng api neraka buat istri dan anak-anak. Yang remuk duluan ini Bu. Yang gosong duluan ini. Itu sebabnya perlu salih. Kalau ayahnya salih, insya Allah aman yang belakang nih. Nah repotnya kalau yang di depan malah terbakar duluan kan bahaya. Maka salih itu menjadi penting buat suami kita. Syukur-syukur wis salih, duwe wakeh misan, Masya Allah. Tuh. Luar biasa penyenangan itu kalau nggak bersyukur. Maka diperintahkan buat perempuan, penyenangan ini nanti akan masuk surga Bu. Mau masuk surga? Mau. Dan ini kabarnya ya Allah bikin cemburu Bu. Hadis ini, perempuan-perempuan akan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau suka. Ini yang bikin cemburu. Dari pintu mana saja yang engkau suka, sakarepmu. Loh, kak apa enak bola. Syaratnya apa? Papat. Cuma 4 syaratnya. Catat baik-baik Bu ya. 1, sholat 5 waktu. Saged mboten panjenengan? Saged, alhamdulillah. 2, puasa Ramadan, saged. Sudah 50% loh ini ya. Masya Allah, sudah 50%. Yang ketiga, menjaga kemaluan. Jaga aurat, ojo diler-ler. Saged? Saged, alhamdulillah. Yang keempat, taat sama suami. Nah, ya. Sing guyu sing kono Bu ya. Sial ya. Bukan sing kene ya. Dan yang situ bilang, terus no Ustaz gitu ya. Baik, saya tanya Bu, syarat nomor 1 sampai nomor 4 yang paling sulit nomor berapa? 4. Insyaallah. Nomor 4 memang sulit Bu. Maka taat sama suami Bu ya. Insyaallah. Tak balas Bu ya. Wahai para suami yang taat kepada Allah, yang taat kepada Allah, agar engkau pantas ditaati oleh istri dan anak-anakmu. Oh langsung manggut betul Ustaz, betul. Ah, yang ini balas-balesan ini ya. Allah karim ya. Taatlah kepada Allah agar istri dan anak-anakmu mudah taat kepadamu. Kalau suamimu sudah taat kepada Allah, tidak ada alasan bagimu untuk tidak taat kepadanya. Taat kepada Allah. Itu sebabnya khusus kaum laki-laki setiap Jumat diundang ke sini. Dari mimbar yang itu, khotib senantiasa menyeru, ittaqullah,
Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laki-laki yang diseru, perempuan nang omah wae. Makanya Bu, kalau ingin laki-lakinya taat, setiap Jumat takonono Bu. Pak, mau isine khotbah apa? Aku kan gak melok nang masjid. Tanya begitu Bu, supaya penjenengan dapat ilmu tambahan dari suami. Karena suami yang mendengarkan khotbah. Nah repotnya suami-suami itu kadang-kadang kalau ditakoni istri gak gelem ngaku. Isine khotbah mau apa Bu? Pak, apa ya yes. Wis koyo biasa-biasane ae ngono wis salah. Jadi kalau suami penjenengan tanya di rumah, jik masih hari Jumat, asar itu, ditakoni isine khotbah napa Pak? Gak eling blas, tandanya suamimu waya Jumatan. Nah ya itu masalah. Astagfirullah. Oke? Cukup untuk kaum laki-laki saja angkat tangan. Kaum laki angkat tangan, insyaallah. Letakkan di pundak tetangga. Nek wayahe khotbah. Dirungokne nggih. Aja turu ae. Masya Allah, betapa pentingnya itu. Karena ini nasihat penting. Kita ini nggak punya kajian secara rutin. Masa waktu khotbah itu turu toh? Ya, betapa pentingnya khotbah itu kita simak sehingga kita menjadi taat kepada Allah. Kalau suami sudah taat kepada Allah, tidak ada alasan bagi istri dan anak-anak untuk tidak taat kepada suami. Jadi punya suami yang solih itu perlu disyukurin apa mboten, Bu? Perlu. Panjenengan syukuri ya, sering-sering bersyukur punya suami yang solih agar salihnya ditambah-tambah. Agar salihnya ditambah-tambah. Insyaallah. Anak-anak juga perlu disyukuri, saling bersyukur. Ya. Jadi kesaliannya ayah dan anak menjadi penyebab mereka dijaga, diurusi, dilindungi, ditolong oleh Allah. Dan ini yang saya sebut dengan asuransi langit. Bertemunya ayah yang solih, anaknya solih, aman insya Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha menjaga, Allah yang maha melindungi. Berarti penting nama mboten predikat anak yang solih? Sangat penting mutlak. Kalau ada guru di sini, kalau ada yang jadi guru, sampaikan kepada orang tua. Anak itu kalau sudah disekolahkan di sekolah dan dia menjadi solih itu sudah top markotop. Top markotop itu sudah. Masuk laki-laki, keluar laki-laki solih, top markotop. Masuk perempuan, keluar perempuan solih, top markotop. Yang jadi masalah itu adalah masuk laki-laki, keluar setengah laki-laki kadang-kadang. Itu masalah. Jadi orientasi berpikirnya, ayah, bunda, itu adalah orientasi solihnya anak-anak ya. Solihnya anak-anak. Jangan terus-menerus berpikir hanya sekadar prestasi-prestasi yang di atas kertas. Karena anak-anak yang di atas kertas, prestasinya di atas kertas, itu belum tentu mampu menyelesaikan ujian di setiap helaan nafas. Laki-laki yang cum laude ini ya, profesor doktor cum laude lagi, nilainya 100 semuanya, mulai ijazah TK sampai perguruan tinggi 100 semuanya. Itu belum tentu sanggup kadang-kadang kalau tidak solih loh ya. Begitu mendapatkan ujian istri yang kurang solihah, anak yang kurang solih, itu belum tentu sanggup kadang-kadang. Maka ujian di setiap helaan nafas itu menjadi amat penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Ya. Lalu bagaimana kita ini mengecek solihnya anak-anak? Saya minta tambah waktu sedikit. Saya ini pernah diprotes oleh seseorang. Ya bertanya tapi nadanya memprotes. Mungkin gregetan ya saya ajak begini-begini tadi ya. Beliau bertanya begini, Ustadz,
Mosok ya anak-anak itu harus solih. Mosok anak-anak harus solih. Maksudnya pripun? Lawong nabi saja loh anaknya tidak solih kok. Masa saya yang bukan nabi, bukan kiai anaknya harus solih? Gitu. Nabi sinten? Beliau menjawab, nabi siapa kira-kira? Yang akan dijadikan landasan untuk protes tadi? Nabi Nuh. Baik, saya cerita Nabi Nuh sebentar ya. Supaya Nabi Nuh itu tidak menjadi sasaran bullying. Nabi Nuh anaknya namanya siapa? Kan'an. Bapaknya itu diperintah oleh Allah. Yang merintah Allah ya. Untuk membuat kapal. Dan membuat kapalnya ini letaknya umumnya kalau menurut akal sehat. Nalar biasa. Itu kan di pinggir pantai. Tapi ini Nabi Nuh mengerjakan kapal ini di mana? Di gunung. Ini yang menyebabkan anaknya memprotes bapaknya. Bikin kapal kok nang gunung toh. Masyarakat protes, gak percaya sama dia. Mikir, gak masuk akal. Gak masuk akal. Bikin kapal kok nang gunung itu. Aduh ya oprek logikae. Insyaallah. Singkat cerita pertanyaannya. Lalu siapa yang kemudian binasa? Yang bikin kapal ini atau mereka yang mengolok-olok itu? Yang mengolok-olok, ternyata Bu, yang logis belum tentu benar. Yang logis belum tentu benar. Dan yang benar itu adalah karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Itu sebabnya yang disampaikan Al-Quran, rasanya kalau menurut otak kita yang tidak mampu mencerna itu, rasanya kok gak pati logis ya? Perempuannya disuruh berhijab sumuk-sumuk, kok rasanya gak pati logis ya? Insyaallah. Wes tak logis gak logis, terima karena ini datangnya dari Allah dan ini pasti benar. Dan yang logis belum tentu benar. Buktinya itu tadi. Singkat cerita, si Kan'an berenang-renang, bapaknya gak tego, ayo naik kapalnya Ayana, ini bukan banjir biasa, nggak perlu ya, aku akan naik ke puncak bukit itu. Sebab riset data menunjukkan selama ini banjir tidak pernah bisa menelan bukit. Masuk akal apa enggak? Masuk akal, tapi siapa yang mati? Bapaknya atau anaknya? Anaknya lagi. Tapi bukan berarti Nabi Nuh gagal mendidik anak, bukan. Nabi Nuh sudah menyeru anaknya untuk bertauhid kepada Allah. Sudah mendakwahi. Nabi Nuh berdakwah kepada anaknya sampai anaknya mati di depan dia. Saya ulangi lagi, Nabi Nuh berdakwah kepada anaknya itu sampai anaknya mati di depan matanya. Begitu harusnya kalau kita mau meneladani Nabi Nuh. Lah kita ini kadang-kadang agak unik ya. Anaknya masih SMP, dikongkon sholat angel, lu sembuh karepmu, wis SMP kok, ben karepmu. Lha arek iki urip ya gorong mati wis ditinggal ya apa sih iki? Terus Bu, dakwah terus ini. Sampai anak itu mau atau anak itu nanti mati di depan kita. Atau kita mati di depan anak-anak kita sebagaimana inspirasi dari Nabi Yakub yang dimuat di dalam Al-Baqarah 133. Jadi Nabi Yakub itu dikelilingi anaknya, Nabi Yakub itu anaknya bapaknya Nabi Yusuf. Dan saudara-saudaranya itu berkeliling. Nabi Yakub itu sudah melihat tanda-tanda mati. Nafasnya wis rontok abot. Nah, kemudian Nabi Yakub ini bertanya kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kau sembah sepeninggalku nanti? Kalau aku mati itu apa yang kau sembah? Jadi Nabi Yakub tidak bertanya kok kerja apa gue? Urip nanti, kuliah nanti, tuku omah nanti, enggak begitu tanyanya. Tapi pertanyaannya adalah apa yang akan kamu sembah sepeninggalku nanti? Ma ta'buduna min ba'di. Kemudian dijawab oleh anaknya, aku akan menyembah Tuhanmu, ayat Tuhan nenek moyang kita Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ketauhidannya benar, kemudian meninggal. Sukses Nabi Yakub. Berdakwah kepada anak-anaknya sampai dia mati di depan anak-anaknya. Pilihannya dua ya. Sampai anak-anakmu mati di depanmu.
atau dirimu mati di depan anak-anakmu. Urus keluarga sebegitu. Mudah-mudahan Allah tolong anak-anak kita semuanya dimudahkan oleh Allah, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, suami kita menjadi suami yang solih, istri kita menjadi istri yang solihah, dan kemudian bersama-sama masuk surganya Allah SWT. Siapa yang kepingin masuk surga sekeluarga? Angkat tangan. Yakin? Yakin, Bu? Tinggi-tinggi, yang angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau memang sekeluarga loh ya. Oh, alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Suatu ketika nanti kita akan angkat tema khusus dalam kajian subuh, masuk surga sekeluarga ya. Insyaallah. Karena saya jumpai Pak kadang-kadang ini istri yang baik semuanya nih tampaknya. Saya kalau seminar itu saya tanya, siapa yang ingin masuk surga bersama suaminya? Itu enggak semuanya angkat tangan, Pak. Insyaallah ya. Hanya beberapa yang angkat tangan. Kan saya jadi bingung, kenapa Bu? Enggak angkat tangan. Mungkin mikirnya, Ustadz, mosok nang donya karo wong iki nang surga kabeh wong iku maneh. Makanya tadi saya surprise tadi ya. Oh ini angkat tangan semuanya ibu-ibu ini, bagus sekali ini. Bagus sekali ya, tandanya cocok ini sama suami ya. Insyaallah. Nanti bahasan ke depan kita bisa angkat tema masuk surga sekeluarga. Bareng anak-anak, bareng istri, bareng suami. Ingatkan nggih? Insyaallah. Tapi hari ini simpulannya adalah asuransi langit itu bersumber dari kesalihannya seorang ayah dan salihnya pula seorang anak. Dan untuk menyemangati kita semuanya, sebelum nanti ada tanya jawab, bapak saya itu petani, makanya saya mendapatkan inspirasi dari dunia pertanian begini. Di area persawahan, petani yang saleh itu akan melangitkan doa-doa sepenuh harap. Dungo sampai bergetar-getar, tangannya, pundaknya bergetar, nangis. Berharap agar panen raya. Tapi petani yang soleh itu bukan hanya mengandalkan doa, tapi juga memeras keringat, berjerih payah di sawah, sehingga dia benar-benar dianugerahi panen raya oleh Allah. Maka berdoalah Pak kepada Allah, dan berjerih payahlah untuk mendidik anak-anak. Keluarkan harta terbaik untuk didik anak-anak. Keluarkan tenaga terbaik untuk didik anak-anak. Keluarkan ilmu-ilmu terbaik untuk didik anak-anak. Jangan dibiarkan begitu saja anak-anak. Apalagi dunia sekarang ya, dunia medsos ini naudzubillah min dzalik. Ya, berbahayanya luar biasa. Berjuang keraslah. Kalau milih sekolah, pilihlah sekolah yang memastikan anak-anak itu diperjuangkan untuk menjadi solih. Cek. Guru-gurunya solih enggak ya anak-anak itu? Jangan-jangan gurunya enggak sholat juga. Jangan mesti tahu Pak, gurunya anak-anak kita itu. Itu sholatnya anak-anak dikontrol enggak sama gurunya? Jangan-jangan dibiarkan saja cuma diberi PR. Cari sekolah yang begitu. Saya enggak tahu mereknya ya, saya enggak promosi macam-macam. Pokoknya cari guru-guru yang peduli. Karena kadang-kadang ada sekolah itu mengajarkan banyak hal kecuali yang penting-penting gitu loh. Nanti yang dihisab pertama kali itu urusan apa? Sholat kan? Nah gurunya anak-anak kita perhatian nggak sama sholatnya anak-anak itu? Kalau anak-anak nggak sholat itu diapakan sama gurunya? Nah, diberi peringatan atau dibiarkan? Makanya dulu pertemuan yang dulu itu saya pernah datang ke sini sampai memamerkan pada penjenengan cara-cara yang menurut saya sekarang ini sudah sangat serius ya, untuk supaya anak-anak mau sholat subuh itu. Saya sampai begini Pak, ini murid-murid saya Bu, kalau dia bisa sholat subuh berjamaah, murid-murid sama teman-teman ini loh, insyaallah. Kalau dia bisa sholat subuh berjamaah, petang puluh dino gak pedot.
40 dino, rutin ditandatangani imam, kontrolnya, imam sholat. Tak belikan sepeda satu-satu, Bu. Nah, tanya kepada anak, nah, anak-anakku, kalau kamu kira-kira rajin sholat subuh 40 hari di sini nggak putus, terus dibelikan takmir sepeda, kira-kira kamu seneng apa enggak? Oh, manggut-manggut, oh. Makan dia mikirnya, mungkin dah. Gitu. Kalau saya mungkin Bu ini. Enggak apa-apa, uang tersedot enggak apa-apa. Yang terpenting anaknya gembira, senang untuk sholat subuh. Kenapa 40 hari? Karena 40 hari akan jadi kebiasaan, Pak. Karakter. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi. Sejajar ngarepan. Sepeda, Masya Allah. Maka yang sholat bukan hanya yang dari Geraha Mutiara, tapi juga dari tetangga-tetangga sebelah kesini semuanya nanti anak-anak ya. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup, angkat tangan kanannya. Insya Allah. Takkan di pundak tetangga. Ojo medit-medit. Mendidik anak perlu biaya. Ojo medit-medit. Masya Allah. Angkat tangan kirinya. Putra-putrane diurus. Ojo diumbar wae. Kongkon nang masjid nggih. Mun diumbar wae. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Makaten saya kira ada waktu sekitar 8 menit. Kalau ada nasihat tambahan, kalau penjenengan mau menambahi nasihat saya boleh, atau bertanya juga boleh. Silakan, ibu-ibu ada nggak? Bu, nggak ada. Insyaallah. Ayah, wonten mboten ayah? Nggih, monggo. Ustaz, ada mic enggak supaya terdengar suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini tadi kan menceritakan tentang ayah yang soleh, insya Allah aman keluarganya ini. Tapi seandainya tidak ditakdirkan demikian, misalnya sudah memberikan contoh, sudah mengajak anaknya, tapi tetap sulit atau belum bisa diteladani anak-anaknya, bagaimana Ustadz? Terima kasih. Maksudnya si ayah belum bisa memberi teladan gitu? Misalnya ayahnya sudah berusaha menjadi ayah yang soleh, sudah memberi contoh, sudah mengajak anaknya, tapi anaknya masih belum bisa meneladani ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tugas kita itu mendidik anak sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Keluarkan harta sebaik-baiknya, keluarkan tenaga sebaik-baiknya, cari ilmu sebaik-baiknya, dan kita menjadi orang yang solih, solihah. Kalau ternyata anak kita itu belum ditakdirkan untuk bisa meneladani orang tuanya, belum bisa baik, asalkan prosedur yang kita pakai untuk mendidik anak-anak sudah sungguh-sungguh sesuai dengan Quran, dan kita sudah berikhtiar sungguh-sungguh meminta tolong kepada Allah, dan anak kita juga belum ditakdirkan menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, maka setidak-tidaknya panjenengan sudah terlepas dari pertanggungjawaban itu. Karena proses semuanya sudah dikerjakan. Yang jadi masalah itu adalah kalau proses tidak dikerjakan. Itu masalah besar. Maka ikhtiar itu wilayah kita, hasil wilayahnya Allah. Maka mintalah tolong kepada Allah dengan sedekah, dengan ilmu tadi, insyaallah. Kita minta tolong kepada Allah, tapi kalau anak itu ternyata belum juga mendapatkan hidayah dari Allah, maka itu panjenengan sudah menjalankan seluruh kewajiban sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Sudah di pondok sudah di sekolah sing apik, sudah dibulak-balik diomongi ngajak masjid.
Tapi kok gak gelem-gelem arek iki. Nah, itu wilayahnya hidayah ya, wilayahnya hidayah. Tapi ayahnya, ibunya sudah berikhtiar seoptimal-optimalnya. Insya Allah aman. Yang jadi masalah itu adalah kita mengira ikhtiar kita sudah optimal padahal belum apa-apa. Itu jadi masalah. Kita keliru menyangka bahwa kita ini sudah optimal padahal belum. Ngaten lah. Contohnya ngaten. Nyuruh anak sholat. Ilmunya ajari anakmu sholat umur berapa? 7 tahun. Pukulan kalau gak mau sholat umur berapa? 10 tahun. Ada ibu-ibu yang datang ke saya, Ustadz, anak saya itu umur 11 tahun, gak bisa sholat dengan baik, Ustadz. Gimana ya caranya, Ustadz? Nah ini ibu yang berkeluh kesah. Maka saya tanya dulu, ada yang punya HP enggak? Bawa HP enggak? Kalau ada yang bawa HP, bantu saya untuk ngitung kalkulator, Pak ya. Kalkulator. Buka aplikasi kalkulator, Pak. Bu, ya. Ajari anakmu sholat umur 7 tahun. Boleh ditegesi umur 10 tahun. Berarti ada pendidikan sholat ini berapa tahun? 3 tahun. Berarti kan Bu 3 tahun ya. 3 tahun mendidik anak-anak. 3 tahun mendidik anak-anak sholat. Muridnya siji, gurune loro. Waktunya 3 tahun. Coba jangan pikir. Muridnya siji, gurune loro. Waktunya 3 tahun. Pelajaran mek siji mek sholat tok. Terus gagal. Kira-kira iki sing masalah murite napa gurune kira-kira gitu. Jangan-jangan gurunya salah milih metode gitu loh ya. Bayangkan muridnya siji, gurune loro. Guru loro niki Bu, sing iki dijenengi Al-Ummah Madrasatul Ula. Ibu itu madrasahnya anak-anak. Ibu itu madrasahnya anak-anak. Kalau ibu itu madrasahnya anak-anak, sekolahnya anak-anak, kepala sekolahnya sinten? Ini kepala sekolah, iki guru. Kepala sekolah iki guru. Muridnya siji, pelajarannya siji, sholat. Waktunya 3 tahun. Kira-kira kalau anak belum bisa sholat, yang bermasalah gurunya apa kepala sekolah? Oh, kepala sekolah katanya Pak ya, salah ya. Ini yang bilang Pak, kepala sekolah yang bilang katanya. Mungkin anak itu nggak bisa sholat umur 10 tahun karena hak-hak sholatnya itu dia sering mengalami jam kosong. Wayahe sholat guru ini gak ono, kepala sekolah gak ono. Oh, kok betul lah Bu? Makanya anak nggak bisa sholat. Terus kemudian ketika umur 10 tahun kita berkeluh kesah, kok anakku gak gelem sholat? Padahal ya wis tak kongkon. Pertanyaannya, ngongkonnya kita ini, didik kita ini sudah optimal atau belum? Nah tadi saya bilang kita sangka optimal padahal belum. Mari kita hitung Pak, Bu, tolong dihitung Bu pakai kalkulator. Tulis angka 5. Tulis angka 5. Sholat ke 5 waktu. Dikalikan 30. 30 hari maksudnya. Sudah sebulan ketemu berapa? 150 pelajaran tentang sholat, itu 1 bulan. Kalikan 12. Setahun berarti. Berapa? Oke, kalikan 3 sekarang. 3 tahun. Dengarkan ayat. Anak-anak butuh pelajaran darimu dan dari gurumu ini 5.400 kali. Sholat. 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 Ayo sholat. Ayo subuh. Ping 5.400. Pertanyaan saya, kalau engkau berkeluh kesah anakmu gak iso sholat, wis ping piro le mengandani anakmu? Jangan-jangan jek kait ping 1000. Jangan-jangan bek kait 2000. Padahal haknya anak tadi berapa? 5.400. Kita menyangka kita ini sudah optimal, padahal nek dihitung-hitung durung optimal. Iki nek krungu arek-arek betul Ustaz, itu betul Ustaz salah. Untung ya anak-anakmu gak rene kabeh mau ya salah. Masya Allah. Pun paham nggih? Makanya sekarang kita upayakan untuk optimal. Optimal memakai harta kita, optimal memakai tenaga kita, optimal memakai ilmu kita untuk didik anak-anak. Insya Allah nanti anak-anak akan ditolong oleh Allah menjadi hambanya yang solih, solihah. Oke?
Insyaallah. Angkat tangan kiri sekarang, tangan kiri. Insyaallah. Letakkan di pundak tetangga. Insyaallah. Urusan anak-anakmu. Wayahe salat ya dielingno. Ojo kerja ae. Insyaallah. Nggih, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Insyaallah. Boleh datang ke sini lagi nanti suatu ketika. Jangan-jangan saya harus diunjim, ojo diundang mana wong iku insyaallah ya. Bolak-balik nyenggang-nyenggang insyaallah. Nggih Ustaz, monggo Ustaz. Ada tadi angkat tangan? Oh nggih, tafadhol. Bismillah. Saya ingin tanya ciri-ciri anak yang soleh. Ya. Cukup. Baik, ciri-ciri anak yang soleh itu kados napa to? PR saya tadi ya. PR saya juga saya jawab dengan singkat. Suratnya surat 31. Suratnya surat apa tadi? Luqman. Ayatnya ayat berapa? 12. Sampai berapa? Saya rangkumkan Pak, nanti jenengan baca ulang. Nomor 1, anak itu bertauhid kepada Allah. Ya, nasihatnya ayah Luqman kepada anaknya adalah la tusyrik billah. Jangan menduakan Allah. Karena menduakan Allah itu atau mempersekutukan Allah itu kezalimannya sangat besar. Akidahnya beres. Nomor 2, berbakti sama orang tua. Bakti sama orang tua. Nek dikongkon itu apik, omongannya apik. Yang ketiga, beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Nomor 4, akhlaknya baik. Semua yang saya omongkan ada di ayat 12 sampai 19. Nanti silakan dengan simak satu persatu. Piye carane mendidik anak akhlaknya apik, piye carane mendidik anak itu bakti kepada orang tua, semuanya ada di situ, Pak. Saya ulangi lagi, surat keberapa tadi? 31. Surat apa? Luqman. Luqman itu arahnya ke ayah atau ke ibu? Ayah. Arahnya kepada guru atau kepala sekolah? Sabar Pak ya, membahagiakan istri itu pahalanya banyak ya. Masya Allah. Makanya berusahalah, berbondong-bondonglah untuk mengajak suamimu datang ke masjid. Dorong suami untuk ke masjid. Supaya nanti dapat ilmu, mendengarkan khutbah, dengarkan kajian dan seterusnya. Oke, ngaten nggih? Insyaallah cukup? Cukup nggih? Sudah salat, kita ambil waktu syuruk untuk salat sehingga kita nanti mendapatkan pahala yang berlimpah ya. Saya cukupkan makaten yang bisa saya sampaikan. Akhirul dakwah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.